nggak dengar. Sekali lagi ya kakak sapa ya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini kakak tidak sendiri. Kakak bersama, ada yang bisa tebak nggak ya? Ada nggak yang bisa tebak di rumah? Oke, kakak panggilin aja langsung ya. Kakak bersama Kak Tere Sitorus. Hai. Lalu ada Kak Olive Hutasaid. Halo adik-adik. Oke, Kak Tere sama Kak Olive, hari ini kita mau mulai ibadah. Yang perlu dipersiapkan apa aja nih Kak Tere? Pastinya Alkitab ya Kak. Alkitabnya nomor 1. Kemudian apa lagi Kak Olive? Yang kedua, adik-adik jangan lupa bawa buku ND. Buku ND-nya disiapkan karena kita hari ini bernyanyi dengan buku ND. Lalu kakak mau ingatkan persembahannya juga jangan lupa disiapkan. Kemudian alat tulis, buku tulisnya juga disiapkan. Oke, kita siap ya kakak-kakak? Siap Kita dong. siap ya? Oke, adik-adik yang siap katakan amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kak Olive dan Kak Ice akan ajak adik-adik untuk kita bernyanyi lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita panggil pasukan Kristus ya Kak Yuk, Ice. boleh Kak. Dikepangkan tangannya, pasukan Kristus siap. Yuk kita balikan musiknya. Musik. Semua balik tepuk tangan adik-adik. Bernyanyi ya yang semangat. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Sekali lagi adik-adik ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke adik-adik, semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa sama-sama. Adik-adik, dengan masih sikap berdiri, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Olive berdoa di dalam hati adik masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu. Bapa, hari ini kami akan mulai ibadah, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik, masih semangat kan ya, kakak-kakaknya juga masih semangat ya? Semangat sekali, dong, Kak. Kak. Oke, kita akan menyanyikan lagu medley. Jadi adik-adik di rumah tetap semangat. Yang pertama kita akan menyanyikan lagunya apa Kak Ice? Tiada yang mustahil. Apa lagunya Kak Olive yang kedua? Yesus besertaku. Oke, kita semua panggil pasukan Kristus ya Kak? Yeay. 1, 2, 3, pasukan Kristus Siap. Kita panggil musiknya. Musik. Sambil bangkit berdiri semangat. Mengatakan silakan ya adik-adik. Tiada yang mustahil baginya. Tiada
mendaki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertamu, kanan kau ada, semua kanan. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Mana senyumnya? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Siap-siap tangannya bentuk terbang ya. Kita terbang. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung dalam sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Oke adik-adik, tetap bangkit berdiri. Kita akan foto. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau foto. Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan walaupun kita masih beribadah dari rumah. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk kita minggu ini adalah hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita bernyanyi dari buku ND 504 ayat 1 dan 2 di Tohu Tuhan Yesus Allah. Kita panggil musiknya, musik. Di
tutup matanya, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama mengaku iman percaya kita. Kita ucapkan dalam bahasa Batak. Au Porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mopalangit dohotano. Au Porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabia siator di porbadia, andoras sabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na benit, di pangumuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinorsilan, na tua tubana to rudung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manai tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disimai bana, pai mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangolu do na mati. Au Porsia, iton di perbadia, jala adung sada huria nabadia, huria topannya Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tei namando, mulak mangolu disogot daging nialak naung mate, dohot dia ngoluan nasora sudah. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian, judulnya Ku Kan Terbang. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Panggil musiknya. Musik. Cuma boleh tepuk tangan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu Tuhan. Shalom, Horas. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa, semoga kalian tetap semangat ya. Situasi ini jangan pernah membuat kita lemah, tetapi karena kita anak Tuhan yang selalu dijaga oleh Tuhan, harus penuh semangat. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Minggu Palmarum, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, minggu apa tadi kata Ina? Minggu Palmarum ya. Ini minggu terakhir sebelum kita memasuki hari Jumat Agung. Nanti hari Jumat tanggal 15 April kita memasuki Jumat Agung. Lalu kita bersuka cita di hari Minggunya tanggal 17. Itu apa? Hari Paskah ya. Jadi sebelum masuk ke situ kita harus melewati Minggu Palmarum yang artinya Minggu Palma ya. Kalau bahasa Batak mare-mare. Oke. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam Kejadian 28 di
dimulai dari ayat 10 sampai ayat 15. Yang sudah buka Alkitab boleh ikut membaca bersama Inang. Kita baca bersama-sama ya. Ayat 10 sampai ayat 15. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Karena tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke seluruh timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua, kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikianlah dikatakan. Anak-anak tahu nggak siapa nama bapaknya Yakub? Siapa yang tahu? Ishak, ya? Ishak. Terus bapaknya Ishak atau opungnya Yakub siapa? Abraham. Yes, pintar semuanya ya. Jadi Yakub ini adalah cucu Abraham. Nah, di dalam Kejadian 12, siapa yang rajin buka Alkitab, nanti baca di Kejadian 12 ayat 2. Kalau Allah memberkati Abraham, opungnya Yakub. Ya, apa berkatnya di sana? Kalau Abraham itu akan menjadi bapak orang yang percaya, menjadi bangsa yang besar. Dia diberkati Tuhan. Dan sampai pada hari ini ayat kita pun Allah mengulang kembali janjinya. Tadi dikatakan kepada Yakub di dalam apa? Di dalam mimpinya. Allah berbicara kepada Yakub kalau Allah pun memberkati dia dan menjadikan dia bangsa yang besar. Dan melalui Yakub, melalui anak-anaknya, melalui keturunannya, banyak sekali orang yang diberkati. Wow, kalau kita hidup menjadi berkat, berarti hidup kita membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa ketenangan dimanapun kita berada. Bahagia tidak? Bahagia. Yakub diberkati Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi ada yang mau Inang sampaikan. Kisah Yakub sebelum janji Allah dinyatakan kepada dia. Yakub ini sama seperti kita, anak sekolah minggu, ada nakal-nakalnya. Dulu dia waktu masih muda, dia nakal. Nakalnya apa sih? Dia suka melawan abangnya, dia suka ambil barang abangnya, dia mengambil yang bukan bagian abangnya. Jadi abangnya marah, "Oh, kau ambil punyaku," katanya kan? Lalu abangnya mau marah, tapi Yakub tidak mau melawan. Dia tahu dia bersalah, dia tahu dia berdosa, dia sudah mengambil punya abangnya, dia nggak mau melawan. Caranya seperti apa? Yakub pergi dari rumah orang tuanya. Tapi anak-anak bukan Inang suruh harus pergi ya.
Bukan, karena Yakub ini sudah besar, dia sudah dewasa. Dia pergi supaya abangnya Esau tidak marah. Kalau abangnya marah, dia nanti bisa dipukul, bahkan bisa dibunuh. Nah, kalau abangnya sampai membunuh dia, berarti nanti Esau dipenjara dong. Esau jadi semakin berdosa dong, kan gitu. Nah, jadi supaya abangnya tidak mengingat kemarahannya, Yakub pergi. Kalau tadi dikatakan mulai dari ayat 10, Yakub berangkat dari Beersheba pergi ke Haran. Perjalanan itu jauh sekali. Gak ada motor, gak ada mobil, gak ada kereta api, gak ada pesawat. Dia pakai apa? Jalan kaki. Wow, jauh sekali, 720 km jauhnya. Wah, itu udah sampai kemana itu kakak guru sekolah minggu? Udah jauh sekali ya, kalau naik mobil itu udah bisa hampir 2 hari itu kalau naik mobil. Ya, jadi memang jauh sekali. Di perjalanan Yakub yang sangat jauh, dia merenungkan dirinya kalau dia sudah bersalah, kalau dia sudah berdosa. Di perjalanan jauh, ketika dia merasa bersalah, dia letih, dia lelah, capek. Akhirnya tadi cerita Alkitab kita mengatakan Yakub tertidur. Ya, jadi kalau anak-anak merasa bersalah, anak-anak punya salah, berbuat salah, berdoa dan tidur. Ya, jangan lagi buat marah mamanya, tidur aja biar mamanya tenang. Kalau misalnya dia udah nakal tadi kan, disuruh mandi nggak mau, terus mamanya sempat marah-marah, udah kamu cepat-cepat mandi, terus tidur, pasti mamanya nggak jadi marah. Jadi kalau berbuat salah, berdoa, tidur, ya. Itu tips supaya mamanya nggak marah lagi, ya. Lalu di tidurnya tadi dikatakan Yakub bermimpi. Wah, mimpinya luar biasa. Dia melihat malaikat Allah turun naik dari surga ke bumi. Dan di dalam mimpinya Allah berkata kepada Yakub, apa tadi dikatakan? Aku Tuhan Allah Abraham nenekmu, opungmu, kan gitu kata inangnya. Abraham itu kan opungnya Abraham tadi itu opungnya Yakub, ya. Dan Allah Ishak itu bapaknya, ya. Jadi Allah bapaknya, Allah opungnya, berarti Allah Yakub juga. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Ya, di perjalanan itu tadi Yakub keletihan, dia tidur, ternyata Tuhan memberkati dia. Kenapa? Karena dia sudah menyadari kalau dia berdosa, sudah dia memohon ampun kepada Tuhan. Caranya apa tadi kata Inang? Dia merenungkan dengan meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya. Tuhan tahu hatinya, dia tidak mau membuat abangnya semakin marah. Lalu dikatakan lagi, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi semua keturunan Yakub terpencar ke seluruh penjuru bumi. Semua tadi dikatakan. Yang mau dikatakan, orang yang mau menyadari, orang yang mau mengakui dosa-dosanya pasti diberkati Tuhan. Apa sih berkat Tuhan? Diberi pengampunan. Lalu apa lagi? Hidupnya bahagia. Coba kalau anak-anak punya salah, terus gak mau mengakui kesalahannya, hatinya tenang nggak? Nggak tenang. Dia selalu dihantui rasa bersalah, dia ketakutan. Takutnya apa? Kalau nanti ketahuan sama mama, sama papa, bisa dimarah. Tapi kalau sudah mengaku, Ma, aku salah. Tadi aku ambil uang mama, contohnya, tapi nggak pernah ya. Terus aku tadi tidak belajar, aku tadi mukul adik. Kan kalau sudah diakui, lalu orang tuanya pasti memaafkan, pasti dimaafkan. Tapi kalau nggak ngaku, diam-diam,
Terus tiba-tiba mamanya tahu, nah itu baru sini. Kamu tadi melakukan ini, pasti diomelin, ya. Jadi orang yang sudah berserah mengaku kepada Tuhan, hidupnya akan tenang, hidupnya akan damai dan diberkati seperti Yakub. Yakub tadinya dia bukanlah orang baik. Yakub diberkati karena dia mau berserah kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di minggu-minggu Palmarum ini, maksudnya di minggu Palmarum ini, kita berserah kepada Tuhan. Kita merenungkan hidup kita. Siapa yang tadinya cerewet, bawel, kalau diomongin orang tua suka menjawab. Di minggu Palmarum, ingat, kamu harus menahan diri. Gak boleh bawel-bawel lagi. Gak boleh lagi cerewet. Siapa yang susah disuruh mandi, ingat di minggu Palmarum kita siap-siap mau menanti kedatangan Yesus supaya Yesus itu datang di dalam dirimu, supaya Yesus bekerja di dalam hidupmu. Kamu tidak boleh lagi melawan. Kalau suruh atau bahkan sebelum disuruh, lakukan. Ya, kalau tadi suka berantem, suka egois, suka mengambil yang bukan miliknya, tidak boleh lagi. Minggu Palmarum adalah minggu kelepasan orang-orang yang tertekan, orang-orang yang berbeban berat, yaitu orang-orang yang berdosa. Ya, di dalam Matius, orang-orang di Yerusalem mengeluhkan Yesus. Apa katanya? Hosiana, Hosiana. Ya, Hosiana itu artinya apa? Tolonglah, selamatkanlah kami. Kenapa orang-orang Israel minta diselamatkan? Orang-orang di Yerusalem karena mereka di dalam ketertekanan pemerintahan Romawi pada waktu itu. Dan sekarang kita berseru-seru, Hosiana, Hosiana, bukan karena kita ditekan, disiksa oleh bangsa lain, tetapi apa yang menekan kita? Banyak perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kita buat. Kita nakal, tapi kita diam-diam. Kita merasa tertekan, kita merasa terancam. Ya, jadi kita harus mengaku. Ini ada satu cerita yang sederhana yang mungkin anak-anak bisa mengingat. Jangan menyimpan dosa. Akuilah dosamu supaya kamu berbahagia. Dan ketika engkau mengakui, maka engkau akan diberkati Tuhan. Ceritanya seperti ini. Ada seorang anak bersama kakaknya pergi ke rumah opungnya. Siapa yang pernah ke rumah opung? Ya, Inang dulu waktu kecil setiap libur selalu ke rumah opung di kampung ya. Kalau anak-anak sekarang mungkin sesewaktu pernahlah ke rumah opungnya. Nah, mereka pergi ke rumah opungnya. Nah, di rumah opungnya si anak laki-laki ini, adiknya laki-laki, kakaknya perempuan, diajak sama opung dolinya ke ladang. Kata opungnya, ayo kita ke ladang, nanti opung ajari kamu menembak. Menembak apa? Menembak burung. Tapi bukan pakai senapan angin. Pakai apa? Ketapel ya. Nah, mereka pergi ke ladang. Dia latih terus, dia tembak burung, tembak ke sana, tembak ke sini. Gak ada yang kena satupun. Sampai sore tiba, mereka pulang ke kampung. Maksudnya ke desa opungnya, ke rumah opungnya, kembali lagi ke rumah opung. Dia marah, kesal, tapi dia nggak bisa marah sama siapa. Orang dia yang nggak bisa dapat sendiri toh. Lalu dia duduk di teras opungnya sambil kesal sekali perasaannya. Tiba-tiba, kan sudah sore nih, ayam-ayam opungnya ini mau pulang ke kandang. Nah dia lihat, oh ini ada ayam. Dia tembak ayam ini, dia ketapel. Sekali tembak, langsung kena kepala ayamnya. Ukek. Mati ayamnya. Dia senang, yes, berhasil katanya. Dia bisa, akhirnya dia senang, tapi dia sadar, itu ayam opung. Duk-dak. Ketakutan dia. Halo, gimana nih? Kalau opung tahu gimana aku dimarahin, gimana? Ketakutan. Lalu kakaknya datang dari dalam rumah. Nanti kamu saya kasih tahu sama opung. Ayamnya kamu tembak pakai ketapel dan mati. Kata kakaknya dengan kejam. Janganlah kak, ampun kak, jangan kasih tahu opung kak. Katanya dia ketakutan sambil menangis, dia merengek-rengek supaya kakaknya tidak mengadukan ke opungnya.
Oke, kamu tidak kuadukan ke opung dengan syarat apapun yang kusuruh harus kau kerjakan. Iya kak, katanya dia mau kan. Besoknya opungnya datang. Ayo kita ke ladang lagi, kemarin kamu gak dapat burung, nanti pasti dapat. Kata kakaknya, Pung, ada yang gak ikut ke ladang, dia mau bantuin aku, katanya mau cuci piring. Ya kan dek? Katanya. Dengan perasaan kesal adiknya, ya Pung, aku mau cuci piring sama kakak. Padahal hatinya, enggak, aku mau ikut katanya kan. Tapi karena dia takut diadu, akhirnya dia mau cuci piring. Tidak rela dia melakukan, tapi dia lakukan itu dengan tertekan, dengan terpaksa. Pulang opungnya sore, dan besok pagi diajak lagi. Ayo, kan kemarin kamu sudah bantu kakak cuci piring. Sekarang ikut ke ladang, nanti kamu bisa dapat burung, kata opungnya. Waktu dia siap-siap, langsung datang kakaknya lari-lari. Opung, ada apa? Kata opungnya sama si kakaknya. Sudah kata si adek, Pung, dia suka kali membantu aku mau memasak. Katanya, disuruhlah dia masak. Padahal kakaknya yang mengarang supaya dia membantu kakaknya. Ngerti kan ceritanya? Nah, akhirnya dia pun terpaksa tinggal di rumah, bantuin kakaknya masak dengan perasaan yang sangat kesal. Sampai sore tiba, opungnya lagi pulang. Dan hari yang ketiga setelah kejadian tembak ayam itu, opungnya mengajak dia lagi ke ladang. Waktu dia ajak opungnya, dia mau pergi, kakaknya buat lagi alasan supaya dia tinggal. Dia sudah tidak tahan. Dia sudah sangat sakit, tertekan hatinya. Akhirnya, tidak, aku harus ikut sama opung. Aku mau mengaku. Opung, apa? Kan? Aku mengaku salah. Kenapa kamu mengaku salah? Apa salahmu? Kata aku menembak ayam opung pakai ketapel. Mati opung, katanya. Dia sambil nangis cerita, dia merasa puas dengan meluapkan isi hatinya. Ampun aku opung, maaf opung, katanya kan. Lalu opungnya memeluk dia. Apa kata opungnya? Aku sudah tahu itu. Kan aku hitung ayamku berapa. Taunya opungnya ayamnya hilang satu karena mati. Dan aku tahu kamu yang menembaknya pakai ketapel karena kau kesal gak dapat burung. Tapi kakakmu ini memang dia mencoba-coba mencuri kebahagiaanmu dengan menyimpan rahasia. Coba kalau kemarin kamu mengaku, pasti kamu tidak tersiksa kan? Iya Bu, maaf aku opung. Nah, lihatlah orang yang mau mengaku, melepaskan kesalahannya, dia diberkati. Seperti Yakub tadi, dia memang pernah berdosa, dia pernah bersalah, tetapi di dalam perenungannya, di dalam perjalanan yang sangat jauh, itu sudah merupakan satu hukuman bagi dia. Tetapi Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan melihat kesungguhan hatinya untuk berubah. Maka Tuhan memberkati dia. Dan hidupnya, bahkan keturunannya menjadi berkat bagi seluruh dunia. Nanti kalau anak-anak rajin baca Alkitab, ada lanjutan cerita khotbah kita ini. Anak Yakub sampai kepada Yusuf nanti. Dia ke Mesir dan lain sebagainya. Di sanalah terlihat anak-anak keturunannya itu diberkati Tuhan, selalu dijagai oleh Tuhan. Oleh karena itu anak-anakku yang kukasihi, yang indah cintai dimanapun berada, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Kalau kamu dulu pernah melakukan kesalahan, jangan lagi dibuat kesalahan. Berubahlah dan berdoa mohon ampun kepada Tuhan, supaya Yesus Kristus, Sang Penebus dosa kita, hidup di dalam hidup kita, dan kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, melakukan yang baik, melakukan yang benar seturut dengan firman Tuhan, dan hidup kita diberkatinya. Kalau hidup kita diberkati Tuhan, maka kamu, kita semua menjadi berkat bagi semua. Tetap semangat, jaga kesehatan ya, rajin belajar, dan jangan lupa
berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh kembali kepada Tuhan di dalam jalan kebenaran Tuhan, sehingga hidup kami semakin Tuhan berkati. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan berkenan dan menjadi berkat bagi kami semua. Bapa yang baik, kami berdoa untuk semua anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Tangerang Kota. Dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang menjaga, memelihara kehidupan mereka, memelihara pertumbuhan mereka dengan baik, dan menata masa depan anak-anak kami ini di dalam berkat-berkat Tuhan. Berkati semua orang tuanya, dimanapun mereka melakukan segala pekerjaan, biarlah apapun yang mereka kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Berikan kesehatan bagi seluruh orang tua anak-anak kami ini. Berikan sukacita, damai sejahtera, dan hikmat yang daripada Tuhan, agar setiap orang tua bisa membimbing anak-anak di dalam jalan kebenaran Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk semua guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak yang terus semangat di dalam pelayanan sekolah minggu. Tuhan tambahkan kesehatan, Tuhan tambahkan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan, sehingga setiap pelayanan kakak-kakak guru sekolah minggu menjadi sukacita dan berkat bagi seluruh anak-anak. Berkati semua juga Amang Gladinang Situa Paniroi dan Amang Pendeta Paniroi, agar melalui pelayanan-pelayanan di sekolah minggu ini, anak-anak sekolah minggu semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam iman kepada-Mu. Tuhan, Engkaulah yang memelihara kehidupan kami, menata hidup kami lebih baik daripada yang kami rencanakan. Dan biarlah semuanya di dalam kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga. Kami puji dan kami sembah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, Kak Olive akan bacakan warta sekolah minggu yang pertama, ayat bulanan untuk bulan April, diambil dari kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Dibacanya adalah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan yang kedua, Kak Olive mau ngasih tahu untuk aktivitas kelas Bethlehem, mana adik-adik meminta mama dan papa untuk foto pada saat mama dan papa memberikan botol susu atau minuman kesukaan adik-adik. Warta selanjutnya, Kak Ice mau kasih tahu nih untuk aktivitas dari kelas Nazaret dan Samaria. Adik-adik nanti mewarnai gambar yang ada di bawah aktivitas adik-adik ya. Gambarnya seperti ini. Kemudian untuk aktivitas kelas Kanaan dan Tesalonika, nanti adik-adik di Zoom hari ini akan menonton film dari kakak-kakak sekolah minggu. Nah, nontonnya nggak cuma nonton adik-adik. Adik-adik punya tugas nih. Adik-adik harus benar-benar nonton dan mencatat siapa nama tokoh-tokoh di dalam film tersebut. Kemudian adik-adik foto hasil dari tugas adik-adik, lalu fotonya di-tag di Facebook Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Ya, oke? Oke, warta selanjutnya adalah mengenai Paskah. Pasti adik-adik sudah daftar semua dong? Udah dong pastikan. Dan jangan lupa kita akan Paskah tetap di rumah aja tanggal 17 April jam 1 siang. Informasi lebih lanjut, jangan lupa pantau sosial media Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota maupun melalui WhatsApp kelas masing-masing. Kemudian warta selanjutnya adalah mengenai buku aktivitas. Yuk adik-adik, Amang-inang buat adik-adik yang belum memiliki buku aktivitas, segera yuk, karena aktivitas buku-bukunya akan digunakan saat kita Zoom. Jadi adik-adik harus
ada dan mohon orang tua kami untuk mengambilnya di Situawik masing-masing. Kemudian yang terakhir, adik-adik, jangan lupa hari ini tanggal 10 April 2022 kita akan melaksanakan Zoom kelas. Untuk jam dan waktunya tetap sama dan adik-adik jangan sampai telat ya. Dan yang terakhir, jangan lupa mengumpulkan persembahan. Bagaimana tata caranya? Berikut ini. Oke adik-adik, sekian warta hari ini. Hai teman-teman, ada yang baru loh, cara untuk memberikan persembahan kita. Ada QRIS baru. Ayo kita lihat bagaimana caranya. Masih sama. Pertama, scan barcode yang tertera di layar YouTube teman-teman. Lalu yang kedua, kali ini bisa menggunakan OVO, GoPay, juga aplikasi Dana. Nah, nanti minta bantuan papa, mama, abang, atau kakak ya untuk scan barcode-nya. Lalu ketikkan berapapun jumlah persembahan yang teman-teman ingin berikan. Jangan lupa nanti diberi keterangan persembahan SM. Nah, teman-teman, berapapun yang kita ingin berikan, berikanlah dengan penuh rasa syukur ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tidak terasa ibadah akan berakhir, tapi kakak-kakak akan mengajak adik-adik kita nyanyi sekali lagi lagu pujian Tuhan Yesus baik. Oke, pasti adik-adik udah sering denger ya. Yuk kita panggilkan musiknya. Musik! Coba tepuk tangan yang semangat! Semangat adik-adik! Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tak melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, tetap dengan posisinya yang berdiri. Kita akan berdoa, akan dibawakan oleh pendeta. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita sudah di penghujung ibadah kita hari ini. Kakak-kakak mengingatkan lagi nih adik-adik, jangan lupa untuk mengumpulkan aktivitasnya dan tag Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota baik di Facebook maupun di Instagram kita ya kakak-kakak ya. Selanjutnya apa Kak Ice? Ya, selanjutnya kakak mau ingetin nih adik-adik terus menjaga kesehatan. Jangan lupa prokesnya tetap dijaga ya adik-adik. Kemudian apa lagi Kak Alif? Yang terakhir, Kak Alif akan mengingatkan untuk hari ini adik-adik wajib untuk ikut Zoom. Yes, oke. Sampai berjumpa adik-adik di Zoom kita hari ini. Bye!